Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Jangan memfitnah orang. Saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa atas menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi samamu manusia? Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Pada ayat 11, saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kita memfitnah saudara kita atau menghakiminya, orang itu mencela hukum dan menghakimi, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, yaitu hakimnya. Firman Tuhan mengajak jangan saling memfitnah. Ada peribahasa berkata, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang tidak salah dibuat salah. Orang yang tidak berdosa dibuat berdosa karena fitnah. Fitnah datang karena dalam dirinya ada irian, ada cemburu, ada sesuatu yang tidak baik dalam diri orang itu, sehingga timbul apa katakan fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah sesuatu dilakukan oleh manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsu diri. Tapi kita belajar menyerah apa yang ada di hidup kita. Dan belajar juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun kita benar salahkan, tapi kita bisa mengampuni. Itu jadi ciri-ciri Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus difitnah. Bukan dari fitnah, dicaci maki, dihina, didudai dan segala-galanya. Dia hanya menyerah. Dan suara yang berkata di kayu salib kita, Bapa ampuni dia tidak tahu apa yang benar. Biar hati kita, hati yang suci. Sekalipun kita salah, benar, salahkan, kita bisa mengampuni. Kalau orang memfitnah kita, tapi kita bisa memaafkan. Kita serahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Tuhan sebagai hakim yang agung yang menentukan jalan hidup seseorang. Amin. Maka kita cari Tuhan, utamakan Tuhan, dan menjaga hati kita dengan baik. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Buat firman mengajar, jangan kami memfitnah atau menghakimi orang, tapi kami tidak menghakimi, tapi mendoakan mereka yang berbuat yang tidak baik dari kami. Pimpin kami semua di kekudusan-Mu. Roh Kudus untuk membimbing jalan hidup kami sepanjang hari ini. Memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri, dan berikan mereka takut pada Tuhan dan hikmat yang dari surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.